Ada Tante Nabila, Pak. Ketemu sebentar, Pak. Gimana sih nih? Pak, jangan ke anak kecil dong. Pak. Kok jadi yang diomelin si Yoga sih? Sebenarnya bapaknya siapa? Gua apa dia? Om, ayo Om, keluar Om. Jangan ngumpet dong Om, ayo keluar. Yuga, Nadine, udah nggak usah dipanggilin. Lagian tante juga udah mau pulang kok. Ini kan udah mau waktunya terawih. Sebagai sekretaris Vero dulu, kamu pasti tahu siapa pacar dia. Maksudnya? Ya, orang kayak Vero nggak mungkin masih sendirian. Maksud saya, buat apa Bapak masih tahu hal ini? Fitri, sekarang saya bos kamu. Tolong jawab pertanyaan saya aja. Kalau begitu saya jawab, saya sama sekali nggak tahu. Ayolah, pasti kamu bisa. Ajak dia makan siang, ngobrol santai. Pasti lama-lama informasi itu udah keluar. Tapi saya nggak begitu yakin, Pak. Perempuan, kalau sudah makan dan ngobrol, apa yang dibicarakan kalau tidak masalah pria? Dan kamu bisa langsung korek tentang Vero di situ. Baik, Pak. Akan saya usahakan. Males banget ngorek info tentang pacar Farel. Kalau boleh milih, lebih baik aku ngorek siapa perempuan yang kamu tunggu selama ini, Edo. Aku sengaja kesini mau ngajakin kamu buka bareng. Sekalian ngomongin masalah kita, Tan. Tapi Siapa, Tan? Oh, kirain siapa? Kenapa? Ada yang nggak masuk akal? Fit, proyek ini proyek sangat rahasia. Saya menawarkan setengah budget dari Retro dan agensi iklan lain dengan pembuat kelas pertama. Dengan begini, semua proyek pasti bakal jatuh ke tangan Verno. Kalau kamu sudah selesai baca, fotokopi segera. 1 lembar saja. Baik, Pak. Permisi. Fit, kamu mau kemana? Ini apa? Ini kontrak baru untuk Infernal Advertising. Saya disuruh sama Pak Edo untuk koreksi kontrak ini. Sekarang saya mau fotokopi dulu ya, Bu. Permisi. Kok Edo lebih ngasih kepercayaan ke tuh anak sih? Dia udah gak percaya lagi sama gue. Dia nganggep gue apa sih? Lembar kopian yang satu harus aku kasih ke Farel nanti. Sudah, Fit. Sudah, Pak. Kamu kenapa? Sakit? Enggak, cuma sedikit pusing. Kalau kamu sakit, istirahat aja. Ya Allah, apa sih yang saya lakukan ini? Aduh, baru sekali aku ngelakuin kayak gini aja, badan rasanya panas dingin. Permisi, Pak. Enggak. Aku nggak boleh ngelakuin hal sejahat ini. Enggak. Aku berbuat jahat sama orang yang udah ngasih aku pekerjaan. Padahal
waktu perusahaan ini menerima aku, kondisi aku benar-benar lagi kepepet, harus bayar rumah sakit. Sekarang kenapa aku tega sama mereka yang udah nolong aku? Farel, baru tadi aku mau nelpon. Halo, Fit, kamu udah dapat informasi dari Pak Edo tentang retro? Kamu dengar suara aku kan? iya dengar. Rel, aku punya informasi penting. Bagus. Ya udah, nanti kita ketemuan ya. Pas buka aja gimana? Iya boleh, terserah kamu. Fit, kamu kenapa suaranya aneh gitu sih? Gak apa-apa, udah ya, sampai nanti. Deh. Mos, kamu habis nangis. Soal Tristan ya? Aku putus asa sama dia, Rel. Aku nggak tahu lagi apa hubungan ini bisa dipertahankan. Udah, Mos. Kamu jangan nangis kayak gini. Aku mesti gimana lagi, Rel? Aku nggak seberuntung Fitri yang bisa dapetin kamu, Farel. Kamu kenapa membandingkan diri kamu sendiri dengan Fitri? Pengorbanan yang Fitri lakukan itu gak bisa dibandingkan sama orang lain. Gak akan mungkin bisa, Mos. Waktu aku bertentang sama keluargaku, Fitri lah yang berjuang keras untuk aku, Mos. Dia bahkan rela kerja di car wash hanya untuk mendapatkan makanan buat kami berdua. Menurut aku itu hebat, Mos. Dan gak semua perempuan bisa melakukan itu. Jadi kamu jangan pernah ya. Jangan pernah membandingkan diri kamu sendiri dengan Fitri. Ya. Kalau soal Tristan, aku yakin pasti ada solusinya. Yang jelas, kalian jangan saling diem-dieman. Masalah nggak akan selesai kalau kalian berdua diem-dieman, Mos. Aku juga lagi mikir solusi terbaik. Tapi aku belum tahu. Kalau kamu nggak bisa cari solusi untuk masalah kalian berdua, seenggaknya cari solusi untuk masalah kamu sendiri, Mos. Kalau itu pun belum berhasil, berarti kamu belum siap untuk jatuh cinta. Maksud kamu? Kadang-kadang kalau kita mau menaklukkan orang lain, kita harus bisa menaklukkan diri sendiri. Aku belajar itu dari Fitri, Mos. Bener, Bu. Kuat masak begini. Udah deh, Ibu istirahat aja ya. Biar saya yang masak sendiri. Saya udah biasa kok. Nggak apa-apa, Bu Asih. Bosen tidur melulu. Lagian mikirin Farel sama Fitri mau tunangan, kok pikiran dan hati saya jadi ikutan senang. Badan juga jadi sehat. Alhamdulillah. Bagus deh. Saya ikut senang, Bu. Terus gimana caranya pertunangan mereka? Menurut Bu Lia sih, maunya sederhana saja. Sambil acara buka puasa gitu. Ya, semacam syukuran lah. Tunangan itu apaan sih yang maksudnya? Tunangan itu laki-laki sama perempuan diikat. Diikat? Wah, serem amat. Bukan, Nadine. Eyang itu belum selesai ngomong.
gimana ya ngejelasinnya? Tunangan itu maksudnya menikah ya, Yang? Bukan juga. Laki dan perempuan itu sebelum menikah biasanya proses pertunangan dulu. Mereka belum boleh serumah, gitu loh. Dan di situ ada lamaran. Misalnya Tante Fitri itu dilamar untuk jadi istrinya Om Farel. Ayo. Mas, tolong kasih SP ini ke Tristan. Tristan kena SP, Om. Ya, dia memang layak menerima surat peringatan karena dia sudah berbuat seenaknya kepada kantor. Tapi Om, hari pertama sama hari kedua, Tristan emang beneran sakit. Sakit. Terus, hari-hari selanjutnya? Itu memang tanpa keterangan, Om. Nah, sudah layak kan? Saya memberikan surat peringatan buat dia. Tapi Om, apa ini nggak terlalu berat? Dia kan selama ini kerjanya bagus, dan baru kali ini dia melakukan kesalahan seperti ini. Mos, saya tahu kamu punya hubungan spesial sama dia. Tapi kamu tahu siapa saya kan? Bahkan seandainya Farel atau Fitri yang melakukan hal yang sama, saya tetap akan melakukan tindakan yang tegas. Maaf Om kalau saya lancang, tapi tolong peringan skorsingnya. Karena untuk yang kali ini murni kelalaian saya. Saya lupa menyampaikan kepada Om kalau Tristan sakit. Oke, kalau memang kamu yang lalai dalam hal itu, saya akan peringan skor saya kepada Tristan. Makasih ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga, Nadine. Loh kalian, ada apa sore-sore kesini? Aku mau ketemu sama Pak Ustadz, pamannya Tante. Mau ngapain? Tumben? Kita mau ngomong langsung ke Pak Ustadz, Tante. Juga, Nadine. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam dulu dong, sayang. Ada apa nih? Abah, ini mereka berdua katanya mau ketemu sama Abah. Mau ketemu Abah? Emangnya ada apa? Ayo duduk dulu. Yuk, yuk. Ada apa, sayang? Begini Pak, Bu. Kita berdua kesini mau mengajukan lamaran. Lamaran? Maksudnya lamaran apaan? Juga, Nadine. Kita ini nggak ngerti maksud kalian. Masih kecil kok ngomongin lamaran sih. Pak Ustadz tahu kan kalau papa aku figuran yang lagi naik daun. Terus Pak Ustadz tahu kan kalau papa aku kerjaannya banyak banget. Sekarang malah kerja di apaan sih Kak? Terus kenapa sama papa kamu juga? Jadi kita kesini untuk melakukan lamaran supaya Tante Nabila menikah sama papa. Maksudnya lamaran bagaimana? Sebentar lagi Mbak Fitri sama Om Farel akan tunangan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bener, Yuk? Aku juga belum tahu. Loh, kok malah bahas dia sih? Kita berdua kesini mau ngelamar Tante Nabila supaya Tante Nabila menikah sama papaku. Oh, jadi kalian kemari mau ngelamar toh? Ah, kalian tuh memang anak-anak yang lucu. Bu, saya serius, Bu. Boleh kan Tante Nabila menikah sama papa saya? Udahlah, Abah. Gak usah ditanggepin. Namanya juga anak kecil. Tante Nabila, aku serius nih. Masa malah gak ditanggepin sih? Iya.
Maaf ya sayang ya. Tapi ini semua tanpa sepengetahuan papa kamu kan? Tapi Tante setuju kan menikah sama papa aku? Tan nggak pulang, Tan? Tan? Hah? Kenapa? Oh, lo mau pulang? Duluan deh. Al, gue perhatiin lo makin happy ya setelah punya anak. Ternyata bener kata orang, Tan. Secapek apapun kita kerja, tapi kalau pulang ke rumah ngelihat anak, capek itu hilang, Tan. Iya, Al. Dari tadi pagi gue lihat lo gelisah gitu di kantor. Pasti lo udah kepengen cepet pulang ya, kangen sama anak lo. Iya, gue kangen banget sama dia. Makanya buruan nyusul dong. Gue balik duluan ya. Halo. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Nanti kita buka puasa bareng ya? Aduh, Nes, kayaknya nanti aku nggak bisa deh. Kamu kenapa sayang? Kamu janjian sama Moza? Kamu mau balikan sama dia ya? Bukan itu, Nes. Aduh, Nes, jangan bicarain itu sekarang ya. Aku ada urusan lain, nanti aku hubungin kamu lagi ya, oke? Kenapa sih? Sikapnya aneh banget. Halo? Oh, jadi kamu sadar kamu masih punya istri? Apa? Kamu mau jemput aku di Jakarta? Hal kayak gitu udah terlambat. Mos, kamu udah mau pulang? Kamu masih banyak kerjaan? Iya, aku pulangin nanti aja. Aku pulang duluan ya. Hati-hati ya. Belum ketemu Farel aja udah deg-degan. Gimana ya? Ngasih ini atau enggak ya ke Farel? Tapi kalau aku nggak kasih, kasihan juga Farelnya. Soalnya ini semua kan bentuk kecurangan dari Inferno. Panjang umur baru diomongin. Halo? Kamu tahu, Frida, kontrak proyek ini pasti jatuh ke tangan kita. Dan Retro pasti nggak berkutik dengan triknya saya. Kalau sampai proyek ini gol dan jatuh ke tangan kita, ini semua bukan berkat Fitri kan? Bukan. Ini murni saya. Kenapa kamu sinis begitu? Setahu saya kita mempekerjakan dia di sini bukan karena jasa atau kemampuannya, tapi karena kita mau mengorek informasi tentang Retro dan juga Pak Utama. Bener kan, Pak? Ya, memang begitu. Lalu kalau sampai sekarang dia masih bungkam dan juga tidak mau memberikan informasi tentang Retro dan juga Pak Utama, buat apa lagi kita mempekerjakan dia di sini? Frida, biar saja dia di sini dulu. Kita nggak pernah tahu seseorang yang penting bisa berguna bagi kita. Suatu saat nanti, saya yakin kita membutuhkan dia. Saya percaya kok sama Bapak. Mengatur strategi itu adalah kalian saya sebagai bos. Mana mungkin saya bisa punya perusahaan sebegini banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, kelinci-kelinci mana tuh? Kelinci? Boleh, itu
Maksudnya Yoga sama Nadine. Iya, Bu. Dia itu suka sembarangan kalau manggil anaknya. Anaknya sendiri kadang dipanggil tuyul. Nah, kalau anaknya tuyul, bapaknya kan bapak tuyul. Ah, kalau gitu papa yang tuyul dong. Aduh, Man. Puasa-puasa kamu kok mancing emosi ya? Ah, lagi papa duluan sih. Mah, gimana Yoga sama Nadine? Norman, mereka nggak pamit. Paling juga ke rumah Nabila. Hah? Seneng banget sih tuh anak kabur ke sana. Nah, ngapain sih? Halo, Assalamualaikum. Nabila? Mas Norman? Mas nyari Yuga sama Nadine ya? Iya. Mana tuh anak-anak? Yuganya mana? Sini aku mau ngomong. Yuga, papa kamu mau ngomong? Halo, Pak. Tenang, Pak. Semuanya udah beta sama Yuga sama Nadine. Sekarang Papa tinggal nyiapin cincin aja, Pak. Cincin? Cincin apaan? Ya, Papa udah nggak tahu deh. Tunangan, Pak. Tunangan. Tunangan? Apa-apaan sih, Nak? Kamu nunangin Papa sama Nabila? Udah gila kali kamu, Nak. Tenang, Pak. Tadi juga sama Nadine udah bilang kok sama Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, Papa boleh tunangan sama Tante Nabila. Paul, jangan macem-macem ya. Lancang banget sih kamu. Mana Tante Nabila? Sini Papa ngomong. Tapi Pak, jangan marahin calon istri ya, Pak. Iya, Mas. Halo, Nabila? Kok bisa gini sih, Bil? Loh, aku juga nggak tahu, Mas. Lagian belajar dari mana sih mereka tentang tunangan segala? Ada-ada aja. Malahan dari tadi Umi sama Abah tuh bingung banget, Mas. Harus jawab apa coba ke mereka? Waduh, kacau deh hidup gue. Hancur kalau kayak gini mana anak. Aduh, Bil, maafin mereka ya. Ya nggak apa-apa, Mas. Saya sih nggak marah. Hah? Kamu nggak marah kita ditunangin? Maksudnya, aduh Bil, saya kesana deh, mau jemput mereka ya. Tapi Mas jangan sampai marahin mereka ya. Kasian. Oke, Ma. Oh, udah dulu, Bil. Duh, suka ngaco gini gue. Kamu kenapa sayang? Kamu sakit? Kalau kamu sakit, besok nggak usah puasa aja ya. Aku temenin. Maksud kamu nemenin aku nggak puasa? Enak aja. Jadi gimana, Fit? Apa yang kamu dapatkan tentang Inferno? Rel, ini kontrak baru sangat rahasia. Ini? Ya Rel, Pak Edo sengaja menekankan budget paling rendah. Dia yakin akan mengambil klien dari kamu. Dia yakin akan mengalahkan kamu dalam kontrak ini. Jadi ini cara Edo menjaga retro. Rel, ini emang penting buat kamu. Tapi jujur, sebenarnya aku nggak mau ngelakuin hal ini. Karena hal ini jahat banget. Ini sebenarnya nggak pantas buat aku lakukan. Ini curang. Jadi kamu nggak ngedukung aku, Fit? Rel, aku mohon kamu ngertiin aku ya. Aku ngelakuin hal ini sama orang yang udah nerima aku kerja di saat aku lagi kesusahan. Tapi Rel, kalau kamu butuh informasi ini, pakai aja. Kok kamu senyum? Aku serius. Enggak, aku nggak ngetawain kamu. Aku cuman ingat tadi pagi aja. Tadi aku sempat ngobrol sama Papi dan kata Papi, kamu tuh nggak bakal mau ngelakuin ini semua. Dan ternyata Papi bener ya. Dan ternyata juga Papi lebih kenal sama kamu, Fit. Kalau itu udah keputusan kamu,
Aku juga gak akan maksa kok, Fit. Maksud kamu? Aku sayang sama kamu, Fit. Jadi aku gak akan memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan hati kamu. Sebenarnya aku mau ngelakuin hal ini. Tapi Tenang ya, sayang. Aku bisa kok mengatasi Edo dengan cara yang lain. Yang penting, aku gak mau calon istriku gak bahagia dengan cara yang aku pilih. makasih ya Rel, kamu udah ngertiin posisi aku. Aku sayang kamu apa adanya, Fit. Fit, banyak hal kotor dalam bisnis. Tapi papi selalu ngajarin aku untuk berbuat yang baik dan jujur. Aku mau meniru itu, Fit. Iya Rel, aku bangga sama kamu. Juga, kamu apa-apaan sih? Anak kecil sok tahu, lancang tahu nggak? Nunang-nunangin gue lagi. Kok papa marah sih? Orang juga sama Nadine kepengen Tante Nabila jadi istri papa. Ya om, biar Tante Nabila jadi mamanya Kak Yuga. Ah, papa pikir kamu udah dewasa, nak. Tapi tetap aja kelakuan kayak anak kecil. Ya emang mereka masih kecil, Mas. Kenapa sih Mas nggak dimaklumin aja? Kasihan kan juga sama Nadine. Ah, nggak usah ikut campur deh, Dok. Lu nggak tahu sih gimana rasanya punya anak. Hah? Bukannya kita udah punya anak ya, Al? Oh iya, anaknya baru brojol. Lupa. Ah, salah dikit nggak apa-apa. Orang lagi emosi kok. Pak, daripada papa sama Tante Vela, mendingan papa sama Tante Nabila. Tante Vela dibanding-banding. Jangan kurang ajar ya. Astagfirullah, Mas Norman. Mau apa kamu, Man? Hah? Mau nampar juga? Mau nampar? Tampar aja, Papa. Biar kamu tahu ya, Man. Sampai kamu tua bangka begini, Papa belum pernah nampar kamu. Apa mau Papa tampar sekarang? Maaf, aku hilaf. Soalnya kan aku nggak enak sama Nabila. Mas, tapi mereka kan masih kecil, Mas. Mas ini seharusnya bisa lebih sabar dan maklum. Lagi kamu itu ya, Man. Bulan puasa. Aduh, Man. Kamu harus tanggung jawab tuh. Mereka udah nangis. Gara-gara kamu kasar. Kalau bukan puasa. Juga, Nadine. Keluar, Nak. Nak. Papa sayang sama kalian. Papa jahat. Papa kasar. Papa nggak sayang sama Yuga. Om nggak sayang sama Nadine. Juga, Nadine. Keluar dong, Nak. Papa nggak marah kok sama kalian. Bang! Yuga, Nadine. Ayo dong buka pintunya. Semua sayang kok sama kalian berdua. Nggak mau. Aku nggak bakal buka. Kalau Tante Nabila nggak bakal jadi mama Yuga. Yuga. Buka dulu deh pintunya. Kita ngobrol di luar sambil makan ya. Coba dulu Tante. Kalau Tante mau jadi mama aku. Aduh. Gimana ini? Aduh, aku juga bingung, Bil. Terserah kamu aja deh, gimana baiknya. Tante, aku sama Nadine sayang sama Tante. Aku janji kan jadi anak manis, tapi Tante mau jadi mama aku nggak? Juga, buka pintunya, Nak. Papa nggak marah kok. Lagian kenapa sih kamu harus masa-masa Tante Nabila supaya mau jadi istri Papa? Papa kan bisa jadi ayah sekaligus ibu buat kamu, Nak. Tapi nggak jadi banci loh, Bil. Bukan banci. Nadine, Yuga, ayo keluar. Nggak usah takut, sayang. Dengerin baik-baik ya. Tante setuju kok dengan permintaan kalian berdua. Tante mau jadi ibu kalian.
Tapi sekarang kalian berdua harus keluar ya. Beneran nggak Tante? Iya Tante, jangan bohong. Ini bulan puasa loh. Tante nggak bohong sayang. Tante mau jadi ibu kalian. Sekarang Tante bilang, aku sayang kamu Mas Norman. Ah, juga Nadine, nggak lucu ah? Papa nggak boleh mengakui Tante Nabila. Yaudah, Tante Nabila sekarang ngomong, aku sayang kamu Mas Norman. Iya. Tante sayang sama Mas Norman. Udah ya, sekarang kalian berdua keluar dulu. Gak dengar Tante, yang keras dong. Udah Papa aja yang bilang, Papa sayang sama Tante Nabila. Aku kan minta Tante, bukan Om. Aku sayang sama Mas Norman. Kita juga sayang sama Tante Nabila. Tuh, Man. Apa yang nggak bisa kamu lakukan? Ternyata mereka bisa melakukannya. Maafin Papa ya, Nak. Frida, kamu tahu dengan strategi membuat harga pasar turun setengah, saya yakin kita bisa dapat semua proyek ini. Dan besok, saya akan tunjukkan sama Farel bagaimana caranya mendapatkan target lokal ini. Saya akan menjatuhkan ayah dan anak itu sampai mereka harus mengemis kontrak kerja. Mereka telah melihat kompetisi lokal dan saya akan tunjukkan cara Amerika berkompetisi. Saya akan jinakan singa-singa di Indonesia ini. Pak Edo, singa adalah tetap singa. Mau di Indonesia atau di negara apapun, dia akan tetap memangsa siapapun orang yang berani macam-macam sama dia. Aduh Fit, tenang dulu ya Fit. Pak, kalau Bapak tetap ingin bertahan di bisnis ini, saya mohon, hargai juga lawan Anda. Fit, tenang dulu ya. Saya ngerti, semua ini emang persaingan bisnis. Tapi bukan berarti Bapak bisa seenak-enaknya menghina Pak Farel dengan Pak Utama. Kenapa kamu sampai marah begini? Kamu nggak sadar. Sekarang kamu kerja di mana? Saya sadar, sangat sadar sekali. Saya tahu sekarang ini saya bukan lagi karyawan dari Retro Advertising. Tapi tetap aja, saya sangat respect sama Pak Utama dan Pak Farel. Karena mereka berdua sudah mengajar saya seperti begini. Jadi, saya nggak rela siapapun ada yang menghina Pak Utama dan Pak Farel. Karena bagi saya, tetap mereka berdua lah yang terbaik. Permisi. Mas, kenapa? Coba lihat. Sakit ya? Aku ambilin obat dulu ya. Nggak perlu. Aduh, San, Mos, ngantuk banget. Tahu nggak kalian berdua? Sekarang aku udah bisa ngurus anak, udah bisa gantiin popok, bikinin susu, terus ngediemin anak kalau lagi nangis. Aku ke pantry dulu ya. Diminum Mos tehnya. Mos, tunggu. Aku cuma mau bilang makasih karena kemarin sore kamu udah belain aku di depan Pak Utama. Dengar baik-baik ya. Kalau kemarin aku belain kamu di depan Pak Utama, itu karena aku atasan kamu. Seorang atasan yang ingin melindungi anak buahnya di depan big boss-nya. Nggak lebih dari itu. Oke?
Ada kata bijak yang mengatakan, di setiap perang dan cinta, semua bisa dilakukan. Iya, tapi Aku janji sama kamu, Fit. Gak akan ada terjadi sesuatu yang buruk. Kamu cuma cukup kasih tahu itu. Farel benar. Orang ini emang pantas menerima hukuman atas perbuatannya. Ada apa, Rel? Ada kabar baik? Atau kamu sudah dapat info tentang Inferno dari Fitri? Ternyata Papi yang menang. Maksud kamu apa? Seperti prediksi Papi. Fitri nggak mau bocorin rahasia itu, Pi. Padahal dia bisa aja dapetin info dari Inferno. Tapi itu bertentangan dengan hatinya. Dan aku nggak mau maksa itu, Pi. Bagus. Itu artinya kamu tidak salah pilih calon istri. Maksud Papi? Rel, kalau Fitri setia pada sesuatu dan dia memegang kuat prinsipnya itu, dia juga akan setia sama kamu. Dan ternyata analisis Papi benar. Rel, ini bukan hanya sekedar secangkir teh buat Fitri. Tapi kamu minta sesuatu yang melampaui kemampuannya dia dan yang dia nggak bisa berikan. Papi benar, Pi. Tapi feeling aku bilang kalau suatu saat Fitri akan balik ke Retro, Pi. Permisi, Pak. Ini dokumen penting punya Pak Edo. Dan besok Pak Edo Tanaya akan hadir dalam kontrak ini. Di mana di dalam kontrak itu berisi bahwa Pak Edo akan menekankan harga budget semurah mungkin, setengah dari harga pasar. Ya tentunya didampingi dengan kualitas advertising terbaik. Rel, kamu harus segera bertindak. Saya akan ada di pihak Bapak dan Farel dalam peperangan bisnis ini. Tunggu, Fit. Kok kamu tiba-tiba berubah pikiran kayak gini? Kamu sadar apa yang kamu lakuin? Sadar? Aku serius kok. Menurut kamu ini bukan sebuah kecurangan? Memangnya ini nggak bertentangan dengan prinsip kamu? Padahal kemarin kan kamu... Rel, waktu itu aku emang salah. Aku nggak mau jadi mata-mata kamu, karena menurut aku itu hal yang jahat. Tapi setelah aku melihat perlakuannya Edo yang sangat ingin menjatuhkan kamu dan Pak Utama, aku jadi berubah pikiran. Aku udah ambil keputusan bahwa emang orang itu pantas untuk dihukum atas perbuatannya. Hanya itu alasannya. Sekarang kamu pikir ya, seseorang datang dari Amerika, tiba-tiba ingin menguasai kita. Ini nggak boleh, sama sekali nggak boleh terjadi. Ada orang yang bilang antara baik sama bodoh itu beda tipis. Ya kita emang boleh berubah jadi baik, tapi bukan berarti kita bisa dibodohi kan? Aku bangga sama kamu, Fit. Aku senang kamu punya sikap seperti ini. Dan kalau kamu bersama aku, kita bisa memenangkan perjuangan ini, Fit. Fitri, hari ini kamu sudah menunjukkan bahwa kamu adalah seorang businesswoman. Karena kamu sudah bisa menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu. Makasih Pak, tapi sedikit berlebihan. Enggak, Fit. Saya serius. Oke, Farel, Fitri. Saya tinggal dulu ya. Ya Pak. Cie, businesswoman. Peluk ah. Apaan sih? Orang lagi puasa juga. Puasa nggak puasa nolak terus. Lagian, kamu dikit-dikit peluk lah, cium lah. Udah sana. Ih, Pak Utama anaknya bandel nih. Fit, kamu apa-apaan sih?
Dikit-dikit melapor. Udah dikit doang sini. Iya, ampun. Dikit atau besar itu sama aja dosanya. Terbatal loh puasanya. Ya kan nggak pakai nafsu, Fit. Rel, nanti jam 1. Jam 1 kenapa, Bi? Jam 1 kita meeting. Ya? Iya, Bi. Iya. Kamu sih. Maaf. Rel, kok kamu pinter sih bisa ngasih nama untuk anaknya Kayla. Aku suka deh namanya. Tadinya nama itu sebenarnya buat anak kita, Fit. Tapi aku pikir-pikir kelamaan juga ya, takut basi. Ya udah aku kasih aja ke mereka namanya. Jadi Rel, kamu udah mikirin untuk nama anak kita nanti? Sejak kapan? Sejak kamu dikeluarin dari tahanan dan kita hubungannya udah direstuin sama orang tuaku. Rel, kamu udah gak sabar ya nikah sama aku. Emangnya kamu enggak? Dibanding kamu, aku lebih gak sabar. Kamu inget gak? Waktu hari ulang tahun aku, kamu ngebut dari Bandung datang ke sini. Hujan-hujanan ngelamar aku. Saat itu kamu sebenarnya udah pengen nikah sama aku ya, Fit? Belum. Kirain. Maksud aku, waktu itu aku sedih banget untuk nolak lamaran kamu. Tapi sih yang paling menyedihkan waktu di Bali. Di Bali? Kamu inget gak? Waktu di sana, kamu ngasih kalung ke aku. Terus kamu lamar aku. Itu rasanya berat banget aku buat nolak lamaran kamu, Rel. Ya, dan kamu mesti tahu, padahal waktu itu aku udah gak sabar buat nikah sama kamu. Kamu selalu bisa ingat momen-momen kita yang indah ya, Fit? Iya, Rel. Karena setiap detik sama kamu selalu berharga buat aku, Rel. Ya itu, Rel. Mos, kamu belum teguran sama Tristan? Belum, Mal. Aku juga nggak tahu sampai kapan bakalan kayak gini. Kan lagi puasa, Mos. Masa harus musuhan terus sih? Masa iya? Harus nunggu sampai lebaran baru maaf-maafan? Kelamaan dong, Mos. Aku juga pengen masalah ini cepet selesai. Tapi rasanya aku makin sakit hati kalau inget dia sama Nesa, Al. Aku tahu, Mos. Dia itu pengen baikan juga sama kamu. Tapi mungkin dia nggak tahu caranya. Aku sholat dulu ya.
Mas Firman. Mudah-mudahan Mas Firman bisa tenang di sana. Hari ini aku kesini sama Farel. Dia calon suami aku, Mas. Bentar lagi kita berdua mau tunangan. Mas Firman tenang aja ya. Farel pasti bisa jagain aku. Farel, maafin aku ya, aku nangis. Aku sedih bukan karena aku nyesel sama semuanya. Tapi aku sedih aja kalau nginget almarhum. Gak apa-apa, Fit. Aku ngerti kok. Bapak suaminya Nesa. Maaf Pak Ustadz, sebelum melangkah lebih jauh lagi, boleh nggak kalau misalnya